Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya anggota dari kelompok 2 akan menjelaskan atau mempresentasikan literasi berbasis model dalam mata kuliah literasi pembelajaran abad 21. Saya Intan Permatasari dan rekan-rekan saya yaitu Restu Wibisono, Aulia Putri Halidina, Astri Wulan Samosir, Fadilatul Muniroh Ali, dan Winnie Alawiyah. Mohon menyaksikan. Yang pertama, ada pengertian dari literasi. Literasi adalah suatu kegiatan yang dapat mendorong anak-anak berkembang sebagai pembaca dan penulis, sehingga hal ini sangat membutuhkan interaksi dengan seseorang yang menguasai literasi. Literasi juga merupakan suatu proses pembelajaran membaca dan menulis yang memerlukan dorongan dan motivasi yang tinggi karena sangat lemahnya minat baca di masyarakat termasuk guru dan siswa yang harusnya banyak membaca untuk dapat menyerap dan memahami ilmu yang didapatnya. Selanjutnya, model pembelajaran literasi. Model pembelajaran literasi merupakan model pembelajaran bahasa yang meyakini bahwa anak mencapai kompetensi berbahasa secara maksimal apabila bahasa diajarkan secara utuh. Misalnya, keterampilan berbahasa, tata bahasa, dan kosakata diajarkan dalam konteks sesungguhnya dalam kalimat, baik dalam lisan maupun tertulis. Nah, dengan demikian, peningkatan keterampilan berbahasa tidak memisahkan pembelajaran menyimak, berbicara, membaca, dan menulis karena keempat keterampilan ini saling terkait dan dapat disajikan secara terintegritas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya. Selanjutnya ada manfaat membacakan buku bagi anak. Poin pertama ada menanamkan nilai kepada anak melalui diskusi tentang sikap dan tindakan tokoh cerita. Yang kedua, membantu anak untuk mengenali kekayaan budaya dan jati dirinya. Misalnya, kekayaan budaya dapat diperkenalkan melalui tokoh dongeng yang berasal dari daerah tertentu. Terus yang ketiga, meningkatkan kecakapan komunikasi verbal saat dibicarakan serta kesukaannya. Anak biasanya akan menanggapi cerita, berkomentar, dan menjawab pertanyaan tentang cerita. Keempat, meningkatkan kemampuan menyimak. Anak akan terlatih untuk memusatkan perhatiannya dalam rentang waktu tertentu saat mendengarkan cerita yang dibacakan. Kelima, meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi. Cerita yang terjadi di negeri dongeng, taman, atau hutan akan membawa imajinasi anak berkelana ke tempat-tempat yang jauh. Keenam, mengasah ingatan. Gimana? Mengasah ingatan ini untuk memahami cerita anak, supaya mengingat tempat, nama tokoh, dan menghubungkan beragam informasi dalam cerita. Poin ketujuh, meluaskan cakrawala pengetahuan anak. Dengan mendengarkan cerita, anak mengetahui tempat, waktu, dan kejadian yang berada di jauh di luar jangkauan pengetahuan sehari-harinya. Yang kedelapan, meningkatkan kecakapan literasi visual. Anak mengamati gambar saat mencoba memahami cerita, dan anak juga belajar untuk mengapresiasi beragam bentuk, warna, dan penataan gambar. Yang kesembilan, meningkatkan kesadaran alfabetis dan fonologi. Dengan mengenali bentuk kata dalam buku, anak belajar bahwa tulisan dalam buku memiliki makna. Kemudian, anak berusaha menghubungkan bunyi dan bentuk huruf dalam bentuk teks. Terus, selanjutnya yang ke-10, meningkatkan kekayaan kosakata. Cerita dalam buku memiliki kosakata yang lebih kaya daripada yang digunakan anak dalam percakapan sehari-hari. Apabila anak sering dibacakan cerita, kosakata yang didapatnya akan semakin bertambah. Selanjutnya adalah menyiapkan anak untuk jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. Anak yang sering dibacakan buku akan mengembangkan kemampuan konsentrasi, juga mengembangkan kesadaran fonologi dan pengetahuan huruf, sehingga siap untuk jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. Yang ke-12, meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak. Saat mendengarkan cerita, anak belajar untuk berinteraksi dengan orang dewasa dan teman-temannya. Mereka akan belajar mengemukakan
mengungkapkan pendapat yang dia dapat sesuai dengan gilirannya. Nomor 13, membantu anak mengatasi permasalahannya. Anak dapat belajar dari tokoh-tokoh cerita tentang cara mengatasi permasalahan dalam cerita tersebut. Ke-14, meningkatkan rasa aman dan percaya diri anak. Di sini anak akan mendapatkan perhatian dan kasih sayang ketika dibacakan buku. Hal ini akan meningkatkan rasa aman anak terhadap orang dewasa dan juga ia akan tumbuh dengan rasa aman dan percaya diri. Yang terakhir adalah menumbuhkan empati dan kecerdasan emosional anak. Ketika dibacakan buku, anak akan belajar untuk berempati kepada tokoh cerita. Dengan demikian, dia juga akan mengasah perasaan empatinya kepada orang lain di sekitarnya. Agar anak mendapatkan manfaat maksimal saat dibacakan buku, guru dan orang tua perlu memperhatikan beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum dan selama membacakan buku. Terima kasih. Komponen literasi. Komponen literasi terdiri dari 5, yaitu literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, dan literasi teknologi, serta literasi visual. Yaitu yang pertama itu literasi dasar, yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, serta menghitung. Dalam literasi dasar ini, kemampuan mendengarkan dan yang lain berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman pengambilan kesimpulan pribadi. Literasi perpustakaan, yaitu kemampuan lanjutan untuk bisa mengoptimalkan literasi perpustakaan yang ada. Maksudnya, pemahaman tentang keberadaan perpustakaan sebagai salah satu akses mendapatkan informasi. Dasarnya, literasi perpustakaan memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, dan memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan mempermudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog, pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dan memahami informasi ketika menyelesaikan suatu tulisan. Yang ketiga, literasi media, yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai media seperti media cetak, media elektronik, media digital, dan memahami tujuan penggunaannya. Yang secara gamblang saat ini bisa dilihat bahwa masyarakat kita lebih menganggap bahwa media adalah sebagai hiburan semata. Kita belum terlalu jauh memanfaatkan media sebagai alat untuk pemenuhan informasi tentang pengetahuan dan memberikan persepsi positif dalam menambah pengetahuan. Yang keempat yaitu literasi teknologi, yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti hardware, software, serta etika dan etiket untuk memanfaatkan teknologi. Biasanya dapat memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Yang di dalam situ praktiknya juga pemahaman penggunaan komputer yang di dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data. Yang kelima yaitu literasi visual. Literasi visual adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis. Tafsir terhadap materi visual yang setiap hari membanjiri kita, baik dalam bentuk tercetak, televisi, maupun internet, haruslah terkelola dengan baik. Bagaimanapun, di dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benar-benar perlu disaring berdasarkan etika dan kepatutan. Baik, selanjutnya saya Winnie Alawiyah akan menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh orang tua atau guru sebelum membacakan buku kepada siswa atau anak. Yang pertama yaitu membaca buku yang akan dibacakan kepada anak. Hal ini berfungsi agar kita sebagai orang tua atau guru memahami dan juga mengerti konten apa saja yang akan kita berikan kepada murid kita. Selanjutnya, mempelajari isi buku dengan seksama untuk merencanakan cara membaca buku. Hal ini berkaitan dengan intonasi dan irama ketika kita membacanya. Selanjutnya, pertanyaan yang akan disampaikan.
Pada halaman berapa buku pertanyaan tersebut disampaikan, dan kapan saat jeda membaca buku. Yang ketiga, merencanakan kegiatan setelah membaca buku dan menyesuaikannya dengan minat dan jenjang kecakapan literasi anak. Yang terakhir, menyepakati peraturan dengan anak apabila buku akan dibacakan kepada sejumlah anak di kelas. Misalnya, menyepakati cara menyampaikan pendapat dengan santun dan menghormati teman yang berbicara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan oleh guru atau orang tua saat kita membacakan buku kepada anak. Yang pertama, menghubungkan isi buku dengan pengalaman keseharian dan pengetahuan anak. Hal ini agar siswa terbiasa untuk bisa menghubungkan antara kehidupan sehari-hari dengan literasi yang ia dapatkan. Selanjutnya, yang kedua, mengembangkan komentar anak dengan memintanya untuk mengelaborasi contoh dari pengalaman dan pengetahuannya. Dan yang terakhir, selalu memodelkan cara berpikir tentang tokoh dan cerita dalam buku. Misalnya menyampaikan, mengapa ya tokoh bersedih? Menurut ibu, ini karena ... Hal ini berfungsi agar siswa bisa melatih ekspresi dan juga hubungan antara literasi dan juga kehidupan sehari-hari. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Kalidina, NPM 185060104. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai setelah membacakan buku, guru dan orang tua dapat mengajak anak melakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, ada berdiskusi tentang buku. Agar meningkatkan kecakapan literasi anak, kegiatan membacakan buku perlu melatih anak untuk berpikir tentang teks pada bacaan. Pinel dan Pountas pada tahun 2011 menegaskan bahwa kegiatan literasi akan berlangsung optimal apabila anak dibimbing untuk berpikir mengenai teks atau fitur dalam bacaan atau thinking within the text, berpikir tentang makna dalam bacaan atau thinking about the text, dan berpikir tentang konteks dari bacaan atau thinking beyond the text. Ketiga hal ini dapat diakomodasikan dalam kegiatan berdiskusi tentang buku dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, ada menceritakan ulang isi buku. Kegiatan menceritakan ulang isi buku biasanya merupakan hal yang sulit dilakukan oleh anak pada jenjang prabaca. Oleh karena itu, ketika meminta anak untuk menceritakan isi ulang buku, sebaiknya guru dan orang tua menyampaikan permintaannya secara spesifik. Berikut ini adalah beberapa permintaan yang dapat disampaikan guru dan orang tua meminta anak mengkolaborasi isi buku yang telah dibacakan untuknya. Yang pertama, untuk menceritakan awal, tengah, akhir cerita, orang tua dan guru dapat menyampaikan pertanyaan, misalnya, apa yang dilakukan tokoh di awal cerita? Lalu bagaimana? Lalu apa yang terjadi? Yang kedua, untuk menceritakan kembali dialog cerita, orang tua dan guru dapat meminta anak untuk mengkonstruksi ulang perkataan tokoh atau dialog antar tokoh. Yang ketiga, menggambar. Kegiatan menggambar dapat menjadi alternatif aktivitas untuk meminta anak menceritakan ulang isi bacaan. Yang pertama, dalam menggambar adegan awal, tengah, akhir cerita, berikan gambar peta awal, tengah, dan akhir. Lalu minta anak menggambar dengan di setiap kolomnya, awal, tengah, akhir. Yang kedua, dalam menggambarkan latar cerita dan menambahkan objek lain untuk memperkaya latar tersebut, tanyakan kepada anak di mana cerita terjadi, apakah di pasar, kebun, atau sekolah. Mintalah anak untuk menggambar tempat cerita terjadi saja, ia boleh menambahkan gambar tokoh-tokoh dan gambar dirinya sendiri. Yang ketiga, dalam menggambarkan hubungan sebab akibat dengan bantuan guru atau orang tua, anak dapat dibimbing untuk menyimpulkan hubungan sebab akibat. Misalnya, yang pertama, sang tokoh tidak disukai teman-temannya karena... Yang kedua, sang tokoh tidak akan mengulangi perbuatannya karena... Yang ketiga, sang tokoh tidak mau karena... Mintalah anak untuk membayangkan dirinya berada dalam posisi sang tokoh.
apa yang akan dilakukannya, lalu mintalah ia untuk menggambarkannya. Yang D, meningkatkan keterampilan membaca. Pembaca dini dapat mengembangkan kesadaran dan pengetahuan terhadap alfabet, suku kata, dan melalui beberapa aktivitas seperti yang pertama, mengidentifikasi kata-kata dalam teks bacaan yang memiliki bunyi suku dan suku kata yang sama. Yang kedua, mengidentifikasi kata-kata dalam teks bacaan yang memiliki jumlah suku kata sama, misalnya dengan kegiatan tepuk tangan. Yang ketiga, menuliskan kata-kata baru dan menebak maknanya. Yang keempat, menuliskan kata-kata yang mirip bunyinya, seperti memiliki suku kata yang sama dengan kosakata baru tersebut. Yang kelima, mencoba mengejak kata-kata tertentu dalam teks bacaan. Dan yang keenam, menirukan pembacaan frasa atau kalimat dalam teks bacaan dengan intonasi sesuai tanda baca, misalnya koma, titik, tanda seru, dan tanda tanya yang benar. Yang E, ada bermain peran. Anak suka bermain pura-pura. Ketika bermain peran, seorang anak dapat mengeksplorasi imajinasinya saat berpura-pura menjadi seorang yang sama sekali berbeda. Peran yang dimainkan dari tokoh cerita dapat tak terbatas, yang superhero, binatang, atau tokoh dalam dongeng. Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada setelah membacakan buku, tanyakan tokoh mana yang disukainya. Yang kedua, pada selembar kertas, buatlah topeng yang mewakili salah satu tokoh. Alternatifnya, guru dan orang tua dapat mengfotokopi gambar tokoh dan cerita dan lalu mengguntingnya. Yang ketiga, ajaklah anak untuk memainkan peran tokoh dalam cerita. Tentu anak dapat memodifikasi jalan cerita sesuai dengan imajinasinya. Yang keempat, tawarkan kepada anak untuk bertukar topeng dan mengganti peran. Apakah jalan cerita akan berubah? Nah, kegiatan literasi harus berlangsung dengan menyenangkan. Apabila anak telah menunjukkan reaksi bosan, mulai tidak berkonsentrasi, atau mengarahkan pandangannya ke tempat lain, maka kalian perlu mengakhiri kegiatan tersebut. Sampaikan kepada anak bahwa kalian akan melanjutkan kegiatan tersebut pada kesempatan lain. Kemampuan literasi dalam pembelajaran. Kemampuan berliterasi sangat diperlukan oleh pemangku kepentingan di dunia pendidikan, utamanya peserta didik. Kemampuan berliterasi peserta didik berkaitan erat dengan tuntutan keterampilan membaca yang berujung pada kemampuan memahami informasi secara analitis, kritis, dan refleksi, menurut Faizah et al. Tahun 2016. Literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir dan menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Di zaman abad 21 ini, kemampuan ini sebagai literasi informasi. Berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah pusat sebagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan gerakan literasi sekolah atau yang disebut GLS, yang melibatkan semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan dari tingkat pusat sampai tingkat satuan pendidikan sejak tahun 2016. Namun, pada saat ini belum sepenuhnya menyentuh aspek pembelajaran di kelas karena kondisi sekolah dan kelas berbeda-beda. Setelah itu, guru harus didorong untuk mampu melakukan interpretasi terhadap kurikulum, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dan terbebas dari belenggu administrasi, merefleksi, dan mengevaluasi capaian dari proses pembelajaran yang dilakukan. Akan tetapi, fakta pembelajaran di sekolah saat ini belum mampu mewujudkannya dengan baik. Tuntutan keterampilan pada abad 21 ini yang harus dikuasai dan pembelajaran di sekolah yang belum mampu membutuhkan keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan menjadi dasar utama literasi harus dikembangkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, saya Astri Wulan Samosir akan menjelaskan tentang implementasi literasi dalam model pembelajaran. Dalam mengimplementasikan literasi, seorang guru harus mampu mengembangkan kecakapan hidup atau life skill melalui membangun dan mengembangkan budaya dan tradisi literasi di kalangan siswa. Model pembelajaran literasi dapat membuat siswa agar tumbuh minat membaca, menulis, menyimak, berbicara, dan menguasai informasi dan teknologi di era digital ini. Yang pertama adalah menumbuh kembangkan minat membaca. Dalam konsep literasi, membaca merupakan sebuah usaha untuk memahami, merefleksikan, dan mempraktekannya dalam berbagai jenis teks untuk mencapai tujuan. Guru sebagai motivator harus mampu membuat minat membaca sebagai kebutuhan siswa. Dengan hal ini, siswa akan memiliki perhatian yang tinggi terhadap membaca, kemudian dapat memaknai teks dengan jelas. Yang kedua, melatih dan membina keterampilan menyimak. Guru harus mampu mengkondisikan siswa untuk menyimak dan mengikuti interaksi pembelajaran secara baik dan benar. Yang ketiga, membangkitkan minat dan membiasakan menulis. Dengan adanya literasi dalam model pembelajaran, siswa diharapkan dapat membangkitkan dan membiasakan menulis terhadap apa yang sedang ia pelajari. Yang keempat, melatih dan membiasakan berbicara. Dengan adanya implementasi literasi dalam model pembelajaran, diharapkan siswa akan terampil berbicara di depan kelas maupun di depan halayak ramai. Yang terakhir, mengembangkan kemampuan dan keterampilan menguasai informasi dan teknologi. Dengan adanya implementasi literasi, guru dan siswa dapat mengembangkan kemampuan melalui teknologi dan informasi di era digital ini. Terima kasih.